guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang Whole of Government atau disingkat WOG ya. Menurut United States Institute of Peace, WOG ini adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Kemudian WOG menurut laporan APSC adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Inti dari WOG adalah kolaboratif ya. Jadi adanya kolaborasi antara lintas sektoral dalam menyelesaikan masalah dalam suatu pelayanan. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. ASN, aparatur sipil negara, mewujudkan konsep whole of government, yaitu satu tujuan pada isu-isu penting pemerintah. Mengapa perlu whole of government ya? Yang pertama, adanya egosentral atau siloisasi. Kemudian yang kedua, adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Yang ketiga, adanya keberagaman. Dan yang keempat adalah adanya perkembangan teknologi dan informasi. Jadi harus memadukan antara keempat poin tersebut untuk mencapai whole of government, kolaborasi. Bagaimana cara melaksanakan WOG? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi ya. Kemudian menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam adalah sinergitas. E-government sebagai pintu masuk WOG. E-government adalah dapat mendukung penerapan whole of government ya. Kemudian, mampukah implementasi WOG menyelamatkan bangsa? Ya. Ini contohnya pada krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi tahun 98 dan 2008. Ini Pak SBY, presiden saat itu, menyampaikan keberhasilan itu ditentukan oleh adanya kolaborasi serta sinergi di antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan, serta lembaga-lembaga lainnya agar sektor real tetap berjalan normal. Itu pidato Pak Presiden saat Indonesia terjadi krisis ekonomi di tahun 2008, bisa melewati dengan cara yaitu kolaborasi dan sinergi lintas sektoral. Konsep whole of government diperlukan dalam setiap sektor pembangunan. Ya. Contohnya adalah BPJS sebagai wujud reformasi pembiayaan kesehatan. Selanjutnya adalah pada proses penegakan hukum ya.
Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah mendorong sinergi KPK, Polri, Kejaksaan Agung agar bahu-membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Apa jadinya jika terjadi ego sektoral dikedepankan? Apa jadinya jika terjadi pengkotak-kotakan wewenang? Apa jadinya jika terjadi persaingan tidak sehat? Dan apa jadinya jika tidak menerima check and balance? Ini ya, antrean membludak sidang tilang. Contoh yang terjadi ya, cicak versus buaya. Masih ingat apa enggak ini ya? KPK versus polisi ya. Harus tidak mementingkan ego sektoral ya. Semua harus bersinergi. Ini adalah contoh-contohnya ya. Konsep WOG dalam cross-cutting isu adalah gender, anti korupsi, dan lingkungan hidup. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan ya. Bagaimana tipe koordinasinya? Lewat dialog. Kemudian integrasinya lewat kolaborasi sementara, dan kedekatan pelibatannya lewat perencanaan jangka panjang. Kemudian kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasamanya. Permasalahan klasik pada pelayanan publik ya, yang pertama itu jenis pelayanan bagaikan hutan belantara, bulat berarti pelayanannya ya. Kemudian ego sektoral, kemudian koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi, kemudian akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, dan penyalahgunaan wewenang adalah permasalahan klasik pada pelayanan publik. Problem utama pelayanan publik adalah inefisiensi, tumpang tindih, dan ego sektoral. Perubahan mindsetnya dari penguasa menjadi pelayan ya. Kita ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian wewenang menjadi peranan, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan ya. Mindset sebagai ASN. Selanjutnya adalah whole of government berdasarkan jenis. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Bersifat administratif. Kemudian pelayanan jasa ya. Pelayanan jasa ini pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif ya. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Praktek WOG dalam pelayanan publik ya. Pelayanan yang bersifat administratif, contohnya buat SIM, buat KTP. Kemudian pelayanan jasa, ini jasa kesehatan ya. Kemudian pelayanan barang dan pelayanan regulasi, ini undang-undang ya, aturan lah bahasanya.